Hai, jumpa lagi dengan gue di channel Bojes Grapi. Di video gue kali ini gue bahas gimana sih caranya kita bikin rekaman video klip ataupun hanya sekedar live dengan cara memainkan beberapa alat musik mungkin dan disatukan dengan video langsung menjadi sebuah rekaman. Jadi tidak perlu repot. Jadi mungkin teman-teman selama ini rekaman video sendiri, rekaman audionya sendiri, baru nanti digabungkan di dalam satu video. Tapi kalau kali ini kita akan bahas gimana sih caranya lebih praktis. Kita rekaman langsung juga rekaman audionya. Jadi kalau teman-teman biasa pakai rekaman dengan smartphone, di sini kita pakai smartphone. Kalau kita rekaman, kita mengandalkan hanya mikrofon dari smartphone-nya, saya rasa audio yang dihasilkan akan kurang baik. Jadi kalau untuk sebuah rekaman, kalau kita rekaman hanya dengan smartphone, yang kita harapkan adalah audionya baik. Jadi saya tidak akan membahas gimana kualitas videonya ya, karena video itu sangat tergantung dari kamera smartphone teman-teman yang teman-teman pakai. Jadi kalau teman pakai smartphone dengan kamera yang bagus, pasti dipastikan kualitas gambar atau videonya akan sangat baik. Tapi di sini saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas gimana sih caranya kita rekaman agar audio dan video menjadi satu. Oke, saya akan sebutkan alat-alat apa aja yang dibutuhin. Yang pertama adalah mikrofon kondensor seperti ini. Ini fungsinya adalah menangkap suara dari kita sendiri maupun dari alat musik yang kita gunakan. Nanti akan ditangkap dan akan disampaikan ke bentuk outputnya. Selanjutnya adalah headphone. Fungsinya di sini adalah sebagai monitoring dari telinga kita, mendengarkan sejauh mana kualitas maupun volume dari suara yang kita hasilkan sendiri. Lalu ada smartphone, di sini saya pakai iPad. Lalu ada laptop, bisa pakai laptop. Dan selanjutnya yang terakhir yang penting adalah sound card. Jadi ke semua alat ini nanti akan connect di sini dan menghasilkan suara yang akan nantinya menjadi sebuah audio yang baik, bisa sambil kita rekam. Saya akan jelaskan kegunaan alat ini sampai dengan tombol apa saja yang ada di soundcard ini. Dalam kesempatan ini saya pakai soundcard Tevware seri V8 V8. Jadi soundcard itu sound adalah suara dan card adalah kartu. Jadi semuanya nanti akan masuk sini, baik suara kita, alat musik kita maupun audio. Misalkan kita keluarkan musik dari laptop, itu nanti akan keluar menjadi output yang akan terrekod di smartphone atau kamera kita. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada beberapa channel. Ya, ada beberapa channel. Dari awal, pertama adalah ini adalah lubang jack. Lubang jack untuk gitar. Kalau misalkan kita mau live musik gitar, kita bisa pakai di sini. Jacknya nanti akan tersambung ke jack yang ini. Channel ini nanti akan menghubungkan antara gitar dengan soundcardnya. Yang berikutnya adalah kondensor mic ini. Ini adalah channel nanti yang nantinya akan menghubungkan mikrofon kondensor dengan soundcardnya. Pakai ini. Selanjutnya adalah channel untuk headphone. Nanti headphone ini akan kita sambungkan ke soundcard dengan lubang yang ini. Selanjutnya ada earphone speaker. Earphone speaker di sini misalkan kita pakai speaker aktif, speaker komputer, bisa kita pakai di sini lubangnya. Nanti jacknya akan tersambung di sini. Jadi kita tidak perlu earphone, tidak perlu headset, tidak perlu headphone. Jadi suara yang kita mainkan, misalkan kita main gitar atau bernyanyi, dia akan keluar dengan menggunakan speaker tadi. Jadi dia keluar akan melalui speaker aktifnya. Selanjutnya ada charging. Ini adalah port untuk charging. Soundcard di sini dia pakai baterai, bisa dicas. Sejauh ini sih saya kalau cas 1 minggu bisa pakai, dicas sebentar bisa pakai untuk 1 minggu.
Jadi dicas, sudah penuh baru bisa dipakai. Apabila dia habis harus diisi. Selanjutnya ada port untuk accompany instrument di sini. Ini adalah fungsinya menghubungkan apabila kita ingin menginput sebuah MP3 atau misalkan lagu, misalkan atau alat musik minus one, misalkan instrumen yang nanti bisa membantu kita untuk melengkapi musik kita. Misalkan kita main gitar, kita ingin masukkan drum, misalkan dari laptop atau dari smartphone lain, misalkan di sini makanya. Jadi di sini nanti akan connect ke laptop. Misalkan laptopnya nanti akan memutar lagu yang ingin kita cover atau ingin kita instrumentasi. Selanjutnya ada port untuk live 1 dan live 2 sama. Di sini fungsinya adalah untuk output. Jadi semua port-port ini nantinya ini adalah bentuk input. Semuanya adalah bentuk input. Nanti keluarnya lewat live ini. Jadi apabila kita pakai dua HP, misalkan kita pengen live di smartphone, lewat smartphone, live IG atau Facebook ataupun YouTube dengan smartphone kita, connect-nya di sini. Jadi nanti misalkan kita pakai dua smartphone, misalkan atau dua kamera, kita pakainya dua live nanti ke konektor ke sana. Oke, kita coba setting. Pertama kita konekkan dulu mic kondensornya. Ini kita butuh jack untuk mikrofonnya seperti ini. Jacknya sendiri untuk kondensor kita pakai yang ini untuk langsung ke mic-nya, mikrofonnya, dan yang ini untuk ke sound card. Kita konekkan dulu. Ya udah terkonek. Selanjutnya jacknya kita masukkan di port yang kondensor mic yang ini. Ya. Oke, udah terkonek. Selanjutnya kita konekkan headphone sebagai monitor kita untuk mendengarkan suara yang dihasilkan atau output yang dihasilkan dari instrumen maupun suara kita. Jacknya kita sambungkan di yang ini, headset. Selanjutnya kita butuh, misalkan kita ingin memasukkan tadi yang dari laptop atau misalkan dari smartphone lain, kita pakai kabel seperti ini. Kabel ini bentuk USB ya, USB tipe yang ini. Lalu ada jacknya, di ujungnya pakai jack ini. Koneknya di accompany instrumen. Misalkan kita ingin mengkonekkan soundcard kita atau live musik kita nanti dengan laptop misalkan, atau dengan smartphone lainnya, pakai ini. Bila tidak perlu, tidak pakai, kita bisa cabut. Lalu di port live, apabila kita ingin live dengan atau recordnya nantinya dengan smartphone, kita konekkan di sini di live 1. Ini nantinya akan kita konekkan misalkan dengan iPad-nya. Kita konekkan dengan iPad di sini. Nanti iPad inilah yang akan merekam semua kegiatan ataupun live kita. Misalkan kita mau live, ya live-nya pakai iPad ini. Kalaupun mau record, kita pakainya juga iPad ini. Selanjutnya kita butuh jack gitar yang seperti ini. Jack ini nanti yang akan connect-nya dengan sound card ke sini, ke port dynamic mic. Jack satunya akan dikonekkan dengan gitar. Sekarang kita pakai gitar elektrik, bisa dimasukkan ke sana. Selanjutnya saya akan bahas mengenai fungsi dari tombol-tombolnya. Bentuk face dari soundcard ini sebenarnya mudah dipahami sehingga pemula pun akan mudah memakainya. Jadi di sini ada untuk volume dari mikrofon kita, dari mikrofon kondensornya itu diatur dari sini. Apabila makin gede, makin maksimal, suaranya akan ditangkapnya akan semakin besar. Jadi outputnya nanti ke headset
maupun ke smartphone-nya akan lebih besar. Lalu di sini ada echo untuk mengatur echo-nya, suara dari echo suara kita, main gemanya. Di sini ada tombol power, ditekan lama dia akan hidup. Kita matiin dulu. Lalu di sini ada treble untuk mengatur treble-nya. Apabila kita pakai gitar atau musik misalkan dari laptop tadi, kita ngaturnya di sini. Sebelahnya ada bass. Bass di sini untuk musik juga sama dengan treble bassnya. Lalu di sini ada record. Record di sini makin besar, makin dia sensitif untuk menangkap suara maupun suara kita sendiri maupun suara dari alat musik yang kita gunakan. Semakin besar, semakin mudah dia menangkap. Lalu selanjutnya di sini musik. Musik di sini adalah mengatur volume dari musik. Misalkan kita pakai laptop tadi. Apabila pakai laptop ingin memasukkan suara ke sini, misalkan musik -1 misalkan, kita pakainya volume ini dipakai. Dan selanjutnya ada monitor. Di sini monitor ini fungsinya adalah sebagai pengaturan volume yang ingin kita dengarkan di headset, di headphone kita. Jadi apabila kita ingin mendengarkan headphone yang lebih besar, di sini ngaturnya. Tapi itu tidak mempengaruhi besarnya rekaman dari yang dihasilkan, audio yang dihasilkan. Di sini hanya monitor sifatnya apabila dia besar, tapi kita ingin merekodnya dengan kecil di sini dengan suara yang lembut, lebih pelan. Ini tidak akan mempengaruhi. Jadi di sini dia hanya mempengaruhi audio yang keluar yang kita dengarkan lewat telinga, lewat headphone tadi. Lalu di sini ada beberapa tombol. Ada beberapa voice sebenarnya. Ini misalkan di sini ada loud. Di sini adalah suara tertawa. Jadi ketika kita live ataupun recording misalkan di sela-sela video kita ingin ada suara orang tertawa, tinggal ditekan saja. Apabila ada selesai misalkan selesai live, di sini ada clap, tepuk tangan. Nanti tepuk tangan penonton rame. Sampai ada beberapa tombol lainnya yang di sini bisa teman-teman baca, bisa teman-teman coba. Ada juga song 1, song 2 sebagai pembuka, penutup misalkan bisa dipakai. Selanjutnya kita akan coba alat ini untuk live. Oke, itu adalah beberapa alat tadi saya jelaskan sudah. Jadi alat apa aja yang kita butuhkan untuk live, untuk recording misalkan. Selanjutnya kita butuh aplikasi di kameranya. Apabila teman-teman di sini pakai iOS, iPad ataupun iPhone, tidak perlu aplikasi tambahan karena aplikasi kamera bawaannya sendiri itu udah bisa menggabungkan merekam langsung sekaligus audio dan video jadi satu. Tapi kalau teman-teman di sini memakai Android, teman-teman butuh aplikasi tambahan. Aplikasi tambahannya adalah Open Camera, akan saya contohkan. Oke, apabila teman-teman di sini record atau live-nya menggunakan Android, teman-teman butuh aplikasi tambahan yang namanya Open Camera. Oke, ini Open Camera ini di HP saya udah terinstall. Jadi teman-teman yang belum bisa install, nanti di open. Jadi kita buka aplikasinya. Oke, bentuknya seperti ini. Yang perlu kita atur pertama kali adalah dari aplikasi ini, buka pengaturan di settingnya. Lalu di sini ada video setting. Video setting yang perlu kita ini dipastikan harus dalam keadaan posisi on. Record audionya harus posisi on. Selanjutnya audio source, sumber audionya. Apabila teman-teman tadi pakai mic condenser, teman-teman hidupkan di sini. Di eksternal mic. Jika tersedia, bisa diklik ini. Oke. Dan aplikasi siap digunakan. Oke. Semua perangkat tadi sudah terkonek, terhubung. Sekarang kita coba aplikasiin. Di sini saya pakai gitar elektrik. Mic condenser
microphone tadi udah kita pakai instant, udah siap, udah kita konekkan semua dengan sound card-nya. Kita akan coba. Ini saya record langsung dengan smartphone saya yang berbasis Android. Saya coba aplikasi Open Camera tadi. Cek satu. Jadi semua suara dan gitar saya akan masuk ke rekaman. Jadi smartphone kita akan merekam video, audio dari suara saya, plus dari gitar yang saya mainkan. Jadi fungsi headset ini adalah mendengarkan sebagai monitor saya untuk mendengarkan seberapa kuat, seberapa besar dari musik yang saya mainkan maupun dari suara yang saya keluarkan. Mic-nya akan menangkap suara dari saya. Kabel jack yang udah terhubung dengan sound card akan masuk juga. Gitar yang saya mainkan suaranya akan masuk ke video. Cek satu. Tinggal diatur bass, treble dan volumenya. Tinggal teman-teman berkreasi mau gimana buat lagunya. Jadi tidak selamanya kita bisa record harus ada di studio lengkap. Kita bisa record audio kita, video klip kita maupun live musik kita dengan hanya perangkat smartphone. Tapi mungkin hanya perlu ditambahin mic dan sound card. Selamat mencoba.